Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullami wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa ومسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقول آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil 'arifin wa amata'an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li risyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, kaum ibu hajah, para ustadzah, hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Jumat sore yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang tadi sudah dibacakan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad tentang sholat jamaah. Hendaknya kriteria dalam menjadi imam ini kita perhatikan. Pembahasan yang lalu, pembahasan pertemuan yang lalu, yang diutamakan untuk menjadi imam adalah orang yang mengerti tentang Al-Quran. Mengerti tentang Al-Quran artinya di sini mengetahui tentang hukum-hukum Al-Quran. Kemudian setelah itu mengetahui tentang hadis. Setelah itu baru didahulukan kalau sama-sama ngerti, sama-sama paham tentang Al-Quran dan hadis, maka yang lebih dulu hijrahnya. Hijrah kalau sekarang ya lebih dulu jadi ustadznya misalnya, atau lebih dulu jadi ngajinya lebih dulu, itu hijrahnya. Nah kalau sama ngajinya ya bareng, pahamnya juga sama, penguasanya terhadap Al-Quran itu juga sama, maka cari yang usianya lebih tua, yang sepuh ini. Ini kriteria dalam memilih imam. Nah yang berikut ini juga masih tentang sholat jamaah, tentang imam, ada di halaman 228 yang bawah di situ. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqailiyyu an ibni Umar man amma qauman wa fihim man huwa aqra'u minhu li kitabillahi wa a'lamu lam yazal fi sifalin ila yaumil qiyamah. Imam Muqaili mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda, man amma qauman, barang siapa yang menjadi imam untuk suatu kaum, wa fihim, dan dalam kaum itu, man huwa aqra'u minhu, ada orang yang lebih pandai darinya li kitabillahi, terhadap Al-Quran, wa a'lamu, dan lebih alim, maka kalau seperti itu lam yazal fi sifalin, maka orang itu tidak akan
berubah tetap, maksudnya dalam kerendahan ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Ini titik tekannya, fokusnya adalah kepada orang yang jadi imam. Kalau jamaah mah makmum sah-sah aja sholatnya, asal ngikut aja. Tapi ini orang yang mau jadi imam kudu diperhatikan. Orang yang mau jadi imam dia harus memperhatikan. Kalau dia mau menjadi imam, maka perhatikan sekitarnya. Ada nggak orang yang lebih pandai dibanding dia tentang Al-Quran? Ada nggak orang yang lebih alim dibanding dia? Kalau memang ada, maka dia harus menawarkan orang itu dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk dia maju ke pengimaman, lah masjid gua sih, kata dia gitu. Jadi melanggar sih langgar gua. Ibu sholat dulu dilanggar Bu ya? Bu, sholat dilanggar ya? Pada berani banget sholat dilanggar. Iya, sholat dilanggar. Itu di daerah Ciledug ada larangan berselawat. Larangan berselawat Bu. Ya orang dilarangan dia mah negaranya. Nah ini ibu-ibu dulu sholatnya bukan di musola, sholat di langgar, wanen. Ini untuk jamaah mah bebas. Kalau untuk makmum yang ngikut jamaah, maka dia bebas-bebas saja dan keutamaan jamaahnya ini tetap dapat. Ini untuk orang yang jadi imam. Orang yang jadi imam, dia mengimami satu kumpulan jamaah, padahal di situ ada orang yang lebih alim, di situ ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran, maka orang ini ada dalam kerendahan. Maksudnya ada dalam kerendahan ini termasuk orang yang tidak Allah muliakan nanti, naudzubillah. Karenanya kalau ada orang alim, ada guru misalnya, kalau ada ustadz yang memang lebih pandai dan lebih paham tentang Al-Quran dibanding kita dahuluin ustadz dulu. Kita dahuluin ustadz. Hatta di rumah kita, bahkan di rumah kita, kalau kebetulan yang namu atau yang sedang datang ke rumah kita kebetulan guru, maka disunahkan sahibul bait kita tuan rumah ini disunahkan nawarin dulu ke gurunya. Walaupun guru pasti tahu enggak, ente yang punya rumah imam aja. Nah kalau sudah ditawarkan seperti itu lain soal, boleh kalau ditawarkan. Begitu juga kalau sudah ditawarkan. Ini yang jadi fokus permasalahannya, orang yang ujuk-ujuk mau ngimamin aja. Kan ada yang begitu. Lah dia qobliyah di pengimaman coba. Bu, sholat qobliyah tahu? Sholat qobliyah sebelum sholat fardu kan ada sholat qobliyah. Saking ogah direbut orang, dia sholatnya di samping mimbar. Aku tidurin yang lain. Nah, ini wakaf gua, wakaf bapak gua, mau alim kan gua imam. Nah, seyogianya orang yang mau menjadi imam lihat-lihat. Kalau ada yang lebih alim, ada yang lebih pandai, maka hendaklah orang itu yang ditawarkan itu. Kalau sudah ditawarkan, ternyata orang alim ini tetap menolak, dah silakan, mangga, silakan bapak saja yang imam, boleh. Jadi yang awal itu adab lebih dahulukan dibanding ilmu. Lebih penting mendahulukan adab dibanding mendahulukan ilmu. Adab yang paling penting. Karena ilmu itu sendiri, kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak dan adab kita. Percuma tinggi ilmunya tapi nggak punya adab, hafalannya banyak hafalannya, terus fasih bacaannya, tapi nggak punya adab, tapi dia nggak punya akhlak. Kira-kira orang-orang pada demen nggak yang begitu? Nggak demen. Didahulukanlah adab di atas ilmu. Ini yang menjadi imam harus tahu. Nah ibu-ibu sekalian, terkait dengan keadaan sekarang, konteks sekarang ini, bagaimana kalau imam rawatib yang memang sudah ditugaskan di masjid? Nah itu sudah lain persoalan, karena di sini yang menjadi masalah tadi orang yang mau ngimamin tanpa tanya-tanya, tanpa memperhatikan. Kalau imam rawatib kan memang udah ditugaskan,
dia punya satu tanggung jawab mimpin sholat setiap harinya atau hari-hari tertentu, memang udah tugas, di situ nggak masalah. Tidak masalahnya masalah ini kalau dia ujuk-ujuk pengen jadi imam, ya belum kenal orang alim di situ siapa aja, tahu-tahu dia baru di situ seminggu, tahu-tahu udah pengen imam aja. Nah itu yang nggak boleh, adabnya harus dijaga karena setiap kampung ada macannya. Ya gitu, ada bagian-bagiannya. Di sini ada Ustadz Wito aja imam. Ada Ustadz Haji Solihin aja, ada Bapak Jumai aja, emang yang punya kampungnya beliau itu, ya saya mah makmuman aja. Lagi pula biasanya nggak masalah kalau buat makmum, apalagi orang yang ngerti, orang yang paham, jadi makmum juga nggak apa-apa, sama. Justru jadi imam tanggung jawabnya berat. Jadi mendingan jadi makmum, nggak usah duluan jadi imam, pengen mimpin jamaah, jangan. Dahulukan adab di atas ilmu. Ini untuk adab atau untuk tata krama seseorang yang pengen mimpin sholat jamaah, ini harus tahu. Nah kalau sudah dipasrahkan atau sudah disetujui dan juga sudah dibebankan kepada dia memang suruh mimpin, ya perlu mimpin. Itu kan yang pengen bukan dia, tapi yang pengen pengurus atau yang pengen orang banyak, ya silakan. Kalau yang pengen orang banyak, yang nggak boleh di sini kalau dia pengen sendiri, mengajukan diri, dia pengen jadi giroh banget, pengen banget kayaknya dipanggil ustaz, yang nggak boleh. Wa Muslimun an Abi Hurairah, dan Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, idza thuwiba, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza thuwiba lis-sholati fala ta'tuha wa antum tas'auna. Ketika sudah qomat, thuwiba itu artinya diulangi, maksudnya diulangi panggilan sholat, lis-sholati untuk sholat, maksudnya adalah iqamah taswib. Kadang-kadang iqamah itu disebut dengan taswib. Qad qamatis shalah namanya taswib. Ketika diulang, kenapa disebut diulang? Karena ini adalah panggilan yang kedua, mengulang. Kalau kita lihat lafaz qomat, iqamah atau qomat, itu kan lafaznya sama, lafaz azan juga. Bedanya dia ada qad qamatis shalah, tapi lafaznya sama, Allahu Akbar. Cuma jumlahnya lebih sedikit, lebih pendek. Nah disebut taswib itu artinya pengulangan. Jadi panggilan pertamanya azan, diulang lagi panggilan keduanya, menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai, itu namanya iqamah, maka disebut dengan pengulangan, namanya taswib. Di sini tawwaba, taswib, thuwiba, di sini maksudnya diulang, maksudnya sudah dikumandangkan iqamat. Ketika sudah dikumandangkan iqamat di sholat untuk sholat, fala ta'tuha, maka janganlah engkau mendatangi sholat, wa antum tas'auna, dan engkau buru-buru, waktuha, dan datangilah sholat, wa alaikumus sakinah, wa alaikum as-sakinatu, dan atas kalian itu as-sakinatu ada ketenangan, anteng. Fama adraktum fasollu, maka sholat yang kalian dapati, fasollu, maka sholatlah. Wa ma fatakum, dan sholat yang luput untuk kalian, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya setiap orang dari kalian, idza kana ya'midu, ketika dia bertujuan atau bermaksud ila sholati, menuju sholat, fahuwa, maka orang itu fis sholati, sudah dalam sholat. Sabda Rasulullah SAW, kalau udah iqamah maka segera menuju sholat itu, tapi wa fala ta'tuha wa antum tas'auna, jangan datang menuju tempat sholat atau jangan masuk ke dalam sholat dalam keadaan buru-buru. Terus harus bagaimana? Sakinah itu tenang, harus dengan tenang. Ini bukan hanya sholat Jumat saja yang harus datangnya tenang. Di bab sholat Jumat itu disunahkan orang yang datang ke masjid ini berjalan dengan tenang, jangan gerabak gubuk, jangan gerasa khusyuk.
Oh udah komat tuh, udah komat. Ya biasa aja, jalan aja biasa. Salah sendiri, ngapa udah komat dia baru siap-siap. Jadi dengan sakinah itu dengan ketenangan, jalannya dengan ketenangan, jangan buru-buru, jangan gerasa gerusuk, gerabak gerubuk. Begitu juga untuk sholat jamaah pada umumnya. Ketika sudah iqamat, tasbih sudah dikumandangkan, maka tujulah sholat, datanglah kepada sholat itu, tapi jangan buru-buru, hendaklah dalam keadaan tenang, sakinah. Di sini sakinah di sini artinya tenang. Nggak boleh kita buru-buru. Jadi jalannya juga biasa aja, nggak usah lari, apalagi yang pakai gamis keserimpet dah. Orang iya sholat buru-buru udah telat, dia pakai gamis, dia lari kan bisa keserimpet, jatuh. Nah, maka jalanlah dengan tenang menuju sholat itu. Kalau yang kalian dapati sholat itu, kalau sampai masjid kalian masih dapati sholat, maka ikutlah. Tapi kalau ada yang lewat sampai masjid udah rakaat ketiga misalnya, maka tinggal ditambah aja. Jadi tidak perlu buru-buru. Ini ada hikmahnya, Bu. Hikmah masuk ke dalam sholat, masuk dalam pelaksanaan sholat dengan tenang. Ini hikmahnya antara lain kita menghadap Allah dengan hati yang tenang juga. Jadi nggak buru-buru. Bayangin ibu lari dari kampus, tahu kampus Bu? Kamu sawah sono. Ke Al-Abror udah kuat, Allah Akbar, lari sampai masjid keringetan semuanya, ngos-ngosan, keringetan. Yang sampingnya ini pasti juga terganggu. Dia masuk dalam sholat Allahu Akbar, sementara masih ngos-ngosan dan juga masih tidak tenang batinnya, ya karena habis lari itu kan gak enak. Maka datanglah ke sholat dalam keadaan tenang. Ini hikmahnya supaya kita masuk dalam sholat dalam keadaan tenang. Lagi pula Bu, sholat dalam keadaan tidak tenang atau sholat karena menahan sesuatu, menahan satu keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, itu hukumnya makruh. Sholat keringetan makruh, nggak nyaman soalnya, ganti bajunya. Kalau memang waktunya masih panjang, ganti baju dulu. Masih panjang lagi, mandi dulu. Orang keringetan dari sawah, udah nggak ada sawah Jakarta mah ya. Ya dari mana kalau ibu-ibu? Dari pasar, habis nengokin gerobak, Haji Marian, lagi ngecek ini udah berapa. Terus lari-lari kan kira-kira tidak nyaman, maka bikin nyaman dulu. Kalau waktunya masih panjang, ganti baju, atau kalau perlu mandi dulu, nyaman jadi. Makruh hukumnya kita masuk dalam sholat dengan bawa keadaan tidak nyaman. Ada keadaan yang tidak nyaman. Contoh lain, lapar, Bu. Ibu udah waktunya sholat, tapi ibu dalam keadaan lapar. Sementara di meja makan udah ada semur jengkol, udah ada nasi ulam, udah ada empal. Itu kira-kira waktu takbiratul ihram baca, terus setelah itu baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kebayang enggak jengkol Bu? Bayang. Makanya makan dulu. Kalau waktunya masih panjang, makan dulu untuk menghilangkan bayangan-bayangan tadi, untuk menghilangkan suasana yang tidak nyaman tadi, karena kan keganggu, penasaran itu jengkol diapain ya bisa begitu, bayang pasti. Maka makan dulu. Makruh hukumnya kita sholat sementara keadaan perut kita lapar dan makanan sudah disediakan. Nah sama juga dengan ini, ketika kita datang dalam sholat jamaah, maka hendaklah datang dengan keadaan tenang, tidak buru-buru, tidak gerasa gerusuk, gerabak gerubuk. Kalau memang dapat sholat, lanjut ikut sholat dari awal. Kalau memang ada yang lewat, luput, kita sampai sana masbuk, ya sudah tinggal sempurnakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang sudah punya niat untuk sholat, jalan dari rumah menuju masjid,
udah niat untuk melaksanakan jamaah, maka mulai dari niat itu udah dapat pahala jamaah. Jadi tenang baik, ya tenang aja, nggak sakit baik. Ya baik orang ceger tuh, di sana mah orang sakit ditabukin baik, bocah nangis ditabukin baik. Jadi dengan tenang, keadaan sakinah di sini dengan tenang. Orang yang sudah niat untuk melaksanakan sholat, maka sejak dia niat itu sudah ada dalam pahala sholat. Ini yang tadi dimaksud fahuwa fis sholat. Idza kana ya'midu ila sholat fahuwa fis sholat. Kalau dia sudah punya tujuan atau niat untuk sholat, meskipun belum sampai, belum takbiratul ihram, fahuwa fis sholat, maka dia sudah ada dalam sholat, udah dapat pahalanya. Jadi datanglah dengan tenang, nggak usah buru-buru. Itu kata Rasulullah, udah dicatat sebagai pahala sholat. Andai Bu, di perjalanan kemudian dapat musibah, dia nggak jadi sholat, maka udah dicatat pahalanya. Yang dicatat pahala sholat Bu ya, tapi tetap kewajibannya belum. Maksudnya kalau dia sholat kemudian kalau dia belum sempat sholat kemudian sampai rumah, ya tetap wajib sholat. Tapi pahala yang tadi udah tetap dapat pahala sholat. Ini diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita datang menuju jamaah sholat ini dalam keadaan tenang. Wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majahin wal Hakimu anil Barra, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwali. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya yusalluna 'alas saffil awwali, bersolawat untuk saf pertama. Maksudnya bersolawat, malaikat dan Allah bersolawat kepada orang yang sholat di saf pertama, sholat jamaah. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimahumullah, sholla yusalli, kemudian sholatan. Sholat itu artinya, aslinya artinya adalah doa. Kenapa disebut sholat, disebut sebagai sholat? Karena memang isinya doa-doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada nggak dalam sholat Bu? Ada. Doa bukan tuh? Doa. Rabbi firli warhamni wajburni, ya Tuhanku ampunilah aku, sayangilah aku. Ada nggak di sholat Bu? Ada. Doa bukan tuh? Doa. Isinya dalam sholat itu semua doa-doa. Kenapa sholat disebut dengan istilah sholat? Karena sholat itu artinya doa. Ini pengertian pertama. Tapi ada ayat Al-Quran yang juga menyebutkan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang bersolawat atau dialah yang mengirimkan sholat. Sholat jamaknya sholawat. Sholat satu. Kalau sholawat banyak. Shalawatul khams itu artinya sholat 5 waktu. Jadi jamaknya sholat sholawat. Kenapa sebutannya di sini bersolawat? Maksudnya bersolawat ini adalah memberikan solawat. Tapi solawatnya Allah untuk orang-orang yang sholat jamaah ini berbeda dengan solawatnya kita atau doanya kita. Kalau disebutkan di ayat itu dan juga sama di sini dalam hadis yang tadi kita baca, Allah memberikan solawat, Allah dan para malaikatnya memberikan solawat untuk orang yang sholat di shaf pertama, sembahyang di shaf pertama, sholat jamaah. Sholatnya Allah, sholawat atau sholawatnya Allah yang Allah limpahkan kepada orang-orang mukmin, dalam hal ini orang yang sholat jamaah shaf pertama, ini maksudnya adalah rahmat dan ampunan. Jadi Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada sholat, kepada shaf sembahyang yang pertama. Allah memberikan sholat atau memberikan sholawat kepada shaf pertama, maksudnya Allah memberikan rahmat dan maghfirah, memberikan ampunan dan kasih sayang kepada shaf pertama. Kemudian malaikat juga berselawat. Malaikat berselawat kepada orang yang sholat, pada orang yang sembahyang di barisan pertama. Maksudnya malaikat berselawat, ini malaikat memohonkan ampunan.
mintain ampunan kepada Allah. Jadi gimana bentuknya? Allahumma gfir lil musallin fis shaffil awal. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sholat, orang-orang yang sembahyang di barisan pertama. Itu selawatnya malaikat, doanya malaikat. Ampunilah orang yang sembahyang di barisan pertama. Dapat doa tuh dari malaikat. Jadi malaikat, maksudnya malaikat berselawat kepada kita, maksudnya malaikat mendoakan kita supaya dapat ampunan. Maksudnya Allah berselawat kepada kita, mengirimkan selawat, maksudnya Allah memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Itu maksudnya. Lah kalau gitu yang lain gimana? Pertama dikasih selawat, dikasih doa, dan juga dikasih ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Gimana sop kedua, sop ketiga? Dapat semua Bu, dapat semua. Cuma beda jumlahnya. Yang lebih banyak adalah barisan pertama sembahyang jemaah. Itu dapat ampunan Allah dan rahmat Allah lebih banyak. Jadi kalau yang barisan pertama ini dapatnya, andai barisan pertama ini dapatnya rahmatnya 1000, maka barisan kedua 500, barisan ketiga 2,5, barisan keempat ya 125 terus, tapi tetap dapat rahmat semuanya. Cuma barisan pertama yang rahmatnya lebih banyak Allah limpahkan kepada barisan pertama ini. Begitu juga permohonan ampun malaikat, doanya malaikat, ya Allah ampuni barisan pertama ini. Di barisan pertama misalnya ada si Zaid, ya Allah ampuni Zaid, ya Allah ampunilah Zaid. Ini kalau barisan pertama malaikat berkali-kali doanya, malaikat kira-kira 1000 kali doain. Tapi barisan kedua 500 kali, barisan ketiga 2,5. Jadi bertingkat-tingkat. Yang ada di barisan pertama, yang ada di barisan sembahyang pertama ini dapat doa malaikat dan juga dapat rahmat Allah lebih banyak dibanding barisan setelahnya, yang kedua dan yang ketiga. Ibu-ibu hadirat jamiah rahimakumullah, ini shaf pertama atau barisan pertama dalam sembahyang, dikatakan barisan pertama sebatas masjid. Sebatas masjid, maksudnya sebatas masjid ini masjid sini. Nah barisan pertama situ, udah situ. Nah yang luar udah bukan barisan pertama, udah bukan barisan pertama. Nah kan lempeng Ustaz, tetap bukan. Jadi selama tidak ada pemisah antara bangunan dia, bangunan imam dengan bangunan dia, maka itu namanya masih shaf pertama. Tapi kalau sudah terpisah bangunan lain ada di sebelah yang lain, maka itu bukan shaf pertama. Meskipun kalau ditarik garis tetap lurus, ditarik garis tetap sama seperti baris pertama, tetap bukan baris pertama karena dia sudah di luar bangunan. Ini disunahkan kita mengisi dulu barisan pertama. Untuk bapak-bapak, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu kalau memang jamaahnya terpisah, jamaahnya jamaah yang tidak campur dengan laki-laki, maka ibu-ibu paling baik adalah di akhir shaf laki-laki. Udah akhir shaf laki-laki baru ibu-ibu belakangnya. Kalau memang bentuk formasi barisannya seperti itu. Tapi kalau seperti ini nggak apa-apa juga. Kalau barisannya memang kiri kanan boleh juga seperti itu. Shaf pertama ibu-ibu yang mana ya sini? Yang mengiringi imam shaf pertama. Cuma lebih bagus memang setelah jamaah laki-laki, setelah barisan terakhir laki-laki. Itu kalau tidak campur. Emang campur gimana Ustaz? Boleh? Boleh. Ibu sholat jadi makmum sebelah makmum laki-laki, sebelah makmum perempuan boleh. Asal jangan sentuhan aja. Kalau sentuhan batal. Cuma bagusnya, afdolnya, utamanya terpisah, walaupun tetap sah. Kalau ibu sholat di Masjidil Haram, itu kadang-kadang di sampingnya ada perempuan juga, campur. Jadi ibu perempuan atau sampingnya laki-laki, dan memang sah, boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya duluin imam. Kalau untuk perempuan duluin laki nggak apa-apa, sama-sama makmum. Tapi kalau duluin imam nggak boleh. Imamnya ada di pengimaman, dia ada di depan pengimaman. Ada di parkiran, depan pengimaman parkiran kan tuh. Maka itu nggak sah.
Tapi kalau mendahului, perempuan mendahului laki-laki, sama-sama jamaahnya, ini tetap sah. Ini pun disunahkan mengisi barisan sampai penuh barisan pertama. Saf pertama sampai penuh, setelah itu baru saf kedua. Kalau ada yang kosong, maka imam harus menyuruh yang di barisan kedua masuk dulu ke barisan yang pertama. Ini disunahkan seperti ini dalam sholat selain sholat jenazah. Bu, udah pernah jenazah? Udah pernah jadi jenazah. Udah pernah sholat jenazah? Selain pada sholat jenazah, maka disunahkan ngisi dulu barisan pertama sampai full, baru barisan kedua. Tapi kalau sholat jenazah tidak disunahkan seperti itu. Sholat jenazah disunahkan bikin 3 soft, meskipun isinya cuma 3 orang. Ini misalnya jenazah, Bu, mayitnya di sini, mayitnya di sini, ini imam. Maka baris pertama meskipun belum full, cuma 3 orang, bikin baris kedua, bikin baris 3, jadi nggak kudu full. Boleh, cuma bagusnya dibikin ke belakang. Semakin banyak soft atau semakin banyak barisan ke belakang, maka semakin banyak yang mendoakan jenazah ini. Jadi nggak usah penuhin sampai samping kalau memang terbatas. Kan ada orang yang sholat jenazahnya nggak terlalu rame misalnya. Kalau memang nggak terlalu rame dan jamaahnya ya itu aja, tidak banyak yang ikut sholat jadi makmum, maka sunnahnya bagusnya dibikin soft minimal 3. Satu soft isinya cuma 2 orang misalnya, nggak apa-apa, nggak masalah. 2 orang dibanding harus 1 orang, mana 1 orang nggak full lagi ya, dibanding 1 barisan nggak full, maka lebih bagus dibikin soft yang banyak. Ini untuk sholat jenazah disunahkan bikin soft ke belakang, itu lebih utama dibanding harus memenuhi soft pertama dulu. Ini perbedaan antara sholat jamaah dalam jenazah, sholat jenazah dengan sholat selain jenazah. Nah, dalam sholat jenazah ini memang diutamakan soft atau barisannya ke belakang lebih banyak. Beda dengan sholat-sholat lain. Wa innallaha wa ahmadu an Abi Umamah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal fasawwu sufufakum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang dikurangi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.